Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oh iya, siapa yang hari ini sudah baca buku? Jangan lupa baca buku ya. Jika teman-teman punya saran dan rekomendasi buku anak yang menarik untuk dibacakan di channel ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kali ini Kak Adi akan membacakan cerita berjudul Buah untuk Zaki. Buku ini ditulis oleh Laksmi Manohara dan diilustrasi oleh Sari Dewi. Oh iya, teman-teman juga bisa membaca buku ini di letsreadasia.org. Yuk kita lihat ada gambar apa di sampul buku ini. Wah, ada monyet yang bernama Zaki sedang mendekati buah rambutan. Kira-kira buah rambutan itu untuk apa ya? Yuk kita cari tahu. Rambutan hutan semakin sulit ditemukan. Jumlahnya terlalu sedikit untuk Zaki dan teman-temannya. Padahal itu buah kesukaan Zaki. Ini Zaki dan teman-temannya. Mereka sangat suka rambutan, tapi rambutan di hutan ini semakin sedikit. Kira-kira bagaimana ya cara mereka mendapatkan rambutan lagi? Yuk kita cari tahu. Yuk kita cari rambutan ke tempat lain. Zaki mengajak teman-temannya. Ini mereka sudah tidak menemukan lagi rambutan di hutan ini. Zaki pun mengajak teman-temannya berpindah ke tempat lain. Mereka berjalan semakin jauh dan jauh hingga Zaki melihat banyak rambutan di sana. Lihat, ini Zaki sudah berjalan sangat jauh dan akhirnya menemukan rambutan. Kira-kira apakah mereka berhasil mendapatkan rambutannya? Tiba-tiba, "Au, pagarnya menggigit!" jerit teman Zaki. "Kepalaku kena pukul!" teriak temannya yang lain. Orang itu tampak marah. "Lari!" seru Zaki. Lihat, ini Zaki dan teman-temannya berlari. Ada penjaga yang memukul mereka. Selain itu juga ada kawat penghalang yang mengenai badan mereka. Mereka pun lari ketakutan. Kasihan ya Zaki dan teman-temannya. Lelah berlari, Zaki berhenti. Di sini agak sepi. Banyak teman-teman Zaki sudah jauh berlari. Lihat, mereka sedang beristirahat karena kelelahan. Tak lama kemudian, asik, rambutan terhampar di tanah. Zaki tak perlu memanjat, apalagi di kebun ini tak ada pagar kawat. Lihat, Zaki menemukan rambutan berserakan di tanah. Tapi sepertinya di atas ini ada sesuatu. Kira-kira apa ya? Yuk kita cari tahu. Setelah Zaki mengambil rambutan itu, tiba-tiba plop, gawat. Ternyata ini jebakan. Rambutan itu hanya umpan. Wah, ini ada teman Zaki yang terkena jebakan. Kasihan sekali ya. Kira-kira Zaki berhasil membantunya atau tidak ya? Yuk kita cari tahu. Untung Zaki cekatan. Ia membebaskan teman-temannya tepat ketika pemilik kebun datang. Lihat, ini pemilik kebunnya datang dan membawa galah sangat panjang. "Cepat lari!" seru Zaki lagi. Zaki dan teman-teman pun pergi. Kasihan ya, mereka tidak berhasil mendapatkan rambutan lagi. Lalu Zaki dan teman-temannya menemukan pohon rambutan. "Nah, kebun rambutan ini sepertinya aman," kata Zaki. Tetapi di mana teman-teman Zaki? Oh, Zaki tertinggal sendirian. Wah, kasihan ya.
Jaki terpisah dari teman-temannya. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Jaki bimbang. Haruskah ia berlari pulang? Tetapi perutnya lapar tak tertahankan. Ada pemilik kebun. Jaki segera bersembunyi. Lihat, ini Jaki yang akan mengambil rambutan, tapi takut. Ia bersembunyi. Ini pemilik kebunnya membawa galah panjang. Srek! Pemilik kebun itu membawa tongkat juga. Jangan sampai Jaki kena pentung seperti temannya. Akan tetapi, apa ya yang akan terjadi? Oh, tongkat itu ternyata untuk mengambil rambutan. Jaki lega. Tongkat itu tidak untuk memukul Jaki, tetapi untuk mengambil rambutan. Aduh, pemilik kebun itu sekarang melihat Jaki. Apakah keranjang itu untuk menangkap Jaki? Jaki masih ingat temannya yang terkena jebakan keranjang. Apakah keranjang ini untuk menangkap Jaki? Yuk kita cari tahu. Oh, keranjang itu untuk menampung rambutan. Pelan-pelan Jaki mendekat. Pemilik kebun itu menatapnya. Grrr, guk guk. Anjing menyala keras. Jaki ragu sesaat. Oh, pemilik kebun itu memeluk erat anjingnya. Jaki tak perlu takut anjing itu mengejarnya. Lihat, ini Jaki awalnya takut akan digigit anjing, tapi anjingnya dipegang oleh pemiliknya. Lalu Jaki pun berpikir, apa maksud orang ini? Mana mungkin ia membiarkan Jaki mengambil rambutan? Jaki tak begitu percaya. Ia berjalan pelan-pelan mendekati rambutan. Kira-kira ia diperbolehkan atau tidak ya mengambil rambutan itu? Saat Jaki memanjat rambutan itu, si pemilik diam saja. Benar, Jaki boleh memakan rambutan itu sepuasnya. Wah, senangnya. Akhirnya ada pemilik kebun rambutan yang memperbolehkan Jaki mengambil rambutan sepuasnya. Wah, senang sekali ya. Hore, Jaki tak lagi was-was. Ia memakan rambutan hingga kenyang. Wah, senang sekali ya. Di akhir buku ini ada catatan dari penulisnya. Tokoh buku ini adalah seekor monyet hitam, Mekaka Heki, dari Gorontalo, Sulawesi Utara. Saat ini, hutan tempat tinggal Jaki banyak yang dijadikan perkebunan. Akhirnya, Jaki kesulitan mencari makanan dan terpaksa masuk ke wilayah perkebunan. Bukan hanya mengusir, para pemilik kebun juga menyakiti Jaki dan teman-temannya. Jika tindakan itu dibiarkan, hidup monyet hitam terancam punah. Untung tak semua pemilik kebun ingin menyakiti Jaki. Ada seorang petani bernama Pak Sartam yang memilih hidup berdampingan dengan monyet-monyet hitam ini. Pak Sartam memberikan setengah lahan perkebunannya untuk dinikmati kawanan monyet hitam dan satwa hutan lainnya. Berkat Pak Sartam, kelestarian flora dan fauna di hutan Gorontalo tetap terjaga. Pemerintah Indonesia menobatkan Pak Sartam sebagai inspirator lingkungan tahun 2019. Lembaga Konservasi BirdLife International memberikan penghargaan BirdLife Nature Hero Award 2019. Wah, keren sekali ya. Teman-teman suka dengan ceritanya? Itulah cerita dari Kak Adi kali ini. Jika teman-teman ingin membaca cerita lainnya, yuk ajak ayah bunda, kakek nenek, dan kakak kalian untuk menceritakannya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Bagikan dan share video ini agar semakin banyak yang melihat video ini. Jika teman-teman punya saran dan rekomendasi buku anak yang menarik untuk dibacakan di channel ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di cerita lainnya yang lebih seru. Bye-bye.